Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Dan kali ini teman-teman ya, kita akan mendengarkan sebuah pesan menohok ya yang disampaikan oleh ibu yang satu ini. Saya pikir ibu ini sudah 50 tahun lebih teman-teman ya, tapi sepertinya dia memang marah dan sampaikan kemarahannya dengan menyemprot ya Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Sebab itu teman-teman, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Oke, dan langsung saja kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu ini. Di sini dikasih sebuah ya gelar ya atau sebutan sebagai Ratu Kritik. Dan ini pesan dari Ibu Ratu Kritik. Ini dia. Ya, hebat Sambo ini ya sama PC ya. Semua anggotanya itu kalau bisa diseretnya semua jadi tersangka. Coba lihat, ya ketidakjujurannya. Itu yang dipanggil jadi saksi itu siapa? Ya. Beda kan sama Susi. Kalau Mbak Susi itu kan umurnya udah agak tua sedikit. Nah ini yang ditampil ini siapa menjadi saksi? Ya pantas dia bingung dengan jawabannya, apalagi dikendalikan. Kenapa dia takut memberi saksi itu dengan Ibu Susi ini yang asli itu? Habis itu kebongkaran semua kebobrok itu dia. Ya pantas dia nggak tahu. Masa anaknya Sambo itu kan 4 ya. Yang lain semua ada di ujung namanya tuh Sambo. Kok nyampe di Arka tidak ada nyebut mengatakan bahwa itu Arka Sambo. Kan bukan anak Sambo. Yang ditanya anak itu siapa yang melahirkan? Ibu Putri katanya. Masa dari Putri PC-nya ada yang KW, sampai Susi pun ada yang KW. Sekali. Gimana itu Pak Hakim? Ya, Hakim pun udah dipermainkan sama Sambo. Pak, kita rakyat Indonesia serahkan ini semua sama Bapak ya. Ini makin kesini makin cepat ini PC ini sama Sambo dijatuhkan dengan hukuman mati. Dia udah kelewatan. Berskenario itu membabi buta. Jadi pembohong itu membabi buta. Masa seorang jenderal bintang 2, orang kalau jenderal itu tunjukkan jiwa jenderalmu. Kalau Anda bersalah, tunjukkan kesalahanmu. Akui dengan secepatnya, jangan dibelok-belok. Itu baru hebat. Itu baru kita bisa akui bahwa jenderal yang hebat, jenderal bintang 2. Bukannya menutupi kesalahan. Di mana ketegasan Anda? Di mana kehebatan Anda? Di mana kejujuran dan kearifan Anda, Pak Sambo? Di pembohong itu aja yang Anda skenario itu aja udah nampak sama kita masyarakat Indonesia, walaupun kami orang bodoh, nampak Anda tidak bermoral dan tidak beretika. Wow, luar biasa kan, ini memang marah teman-teman ya. Dan kalau kita melihat memang bukan hanya dari khalayak atas masyarakat yang berpendidikan yang memang tidak senang atau seperti geram dengan skenario yang dibuat oleh Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati ini, tapi memang sampai ke masyarakat bawah sekalipun ya, masyarakat awam teman-temannya sudah tahu dengan skenario ini dan memang mereka geram. Dan apalagi Ibu Kritik yang luar biasa ini teman-teman ya. Coba kalau jiwa jenderal itu gimana? Tegas dan berani. Yes, masa takut menghadapi hukuman? Kalau Anda masih menciptakan skenario baru dan terbaru, berarti Anda ya takut menghadapi hukuman. Orang kalau udah jenderal bintang 2 itu kan apa yang dipertaruhkan? Mati pun sanggup ya kan? Ternyata Anda takut mati. Luar biasa ibu yang satu ini teman-teman ya. Wajar memang dikasih dia gelar sebagai seorang Ratu Kritik. Ratu Kritik luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Maaf, izin stick ya video ini.
Aduh, ini ada netizen Indonesia. Siap, silakan Ibu. Maaf Kita yang akan mulia, dengarkan. ya. Gini loh yang mulia. Kayaknya ini Ibu Susi apa bukan ini? Hah, yang mulia? Kayaknya kalau perasaan saya Ibu Susi itu enggak kayak gini loh. Ibu Susi itu tegas bicaranya. Benar nggak sih Ibu Susi ini? Asistennya PC. Begini loh yang mulia. Ya, nah, cobalah kerjaan si PC itu. Jangankan rakyat Indonesia ya. Para hakim pun mau dikibuli dia. Mau dibodoh-bodohi dia. Ini nih saksi yang dikirim si PC ini. Ya sudah dibinanya duluan. Tapi namanya orang berbohong itu selalu salah dan salah. Itulah kalau berbohong. Coba kalau benar itu keterangannya itu. Pasti nggak ada yang salah. Begitu gampangnya dia mengatakan dan menjawab, maaf yang mulia saya lupa. Hei, Anda kan kalau benar-benar Anda asistennya si PC dengan Sambo, Anda tidak mungkin lupa dengan sekejap. Ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ingat nggak, sayangi keluargamu ya. Kamu tahu nggak, si PC itu tak bisa ngasih apa-apa. Uang itu nggak seberapa. Ya, keselamatanmu dan juga keluargamu itu yang lebih penting. Saya mau tanya kamu dibayar berapa sama si PC sama Sambo? Kok sanggup kamu berbohong di depan yang mulia hakim? Kamu tahu nggak? Terancam lo keluargamu nanti gara-gara kamu nggak jujur di situ. Kamu harus jujur, berpihaklah kepada korban dan juga kepada masyarakat. Jangan kamu berpihak kepada Sambo dan putri PC itu. PC itu sebentar lagi dan Sambo itu mau diadili, mau dihakimi, mau dijatuhkan hukuman. Kamu kalau tidak mau berpihak kepada korban dan juga masyarakat, kamu ngikutin dia, mau kamu? Kakak kasihan loh sama kamu, Dek. Kamu jujurlah bicara, kasih keterangan yang jujur. Ya. Atau kamu dibina sama si PC, baru kamu duduk di ruang sidang ya kan? Makanya jawabanmu selalu salah dan salah. Yang mulia, masukkan aja serempak PC dan Sambo. Udah enak, udah masyarakat Indonesia ini dengan penipuan, pembohongan publik itu dari PC. Enggak benar ini saksinya nih. Alhamdulillah ya. Tuh ya. Udah ada DPR yang sadar. Siapa tuh? Ya, ngajak Pak Sambo bertobat. Orang jahat jangan dibalas dengan jahat. Benar sih Pak, benar Bapak nggak salah sih. Betul, ya kan? Karena Sambo ini udah banyak berbuat kejahatan, diajaklah jalan satu-satunya lagi bertobat. Jadi orang dia jahat, jangan kita balas dengan jahat. Yes. Wow, DPR lagi ya kan? Hai Bapak, salam hormat buat DPR ya. Yang saya tanya ini Pak, kenapa di kasus Sambo dengan adanya masalah Sambo sekarang, begitu beratnya dia buat masalah, begitu banyaknya bermasalah dengan negara ini, dengan rakyat, dengan ajudannya, ya kan kejahatan ada di mana-mana. Yang saya tanya, kenapa giliran Sambo minta tidak setuju dihukum mati? Yang saya tanya lagi, ingat enggak hakim memberi keputusan yang dihukum mati kemarin? Bapak tahu enggak? Freddy Budiman, ya udah banyak, udah berapa orang? Tahu enggak? Begitu diterapkan dengan hukuman mati, saya nangis tahu enggak? Sampai saya enggak makan, memikirkan anaknya ditinggalkan, ya anaknya dia tinggalkan, dia dapat keputusan hukuman mati. Padahal Freddy Budiman sudah bilang, apa bisa seorang Freddy Budiman membangun pabrik ekstasi? Freddy Budiman sudah bilang Pak, tapi hukuman mati tetap berjalan, ya kan? Sampai udah dijalankan duluan hukuman mati. Asal kalian tahu semua para hakim ya, siapa pun yang memberi keputusan itu Freddy Budiman, saya jamin alhamdulillah dia dapat surga.
karena dia ikhlas menerima itu semua. Nah, padahal kalian tahu semua siapa otak narkoba dan ekstasi itu semua. Pihak Kapolri kan, ya kan, ada unsurnya dengan jenderal kan. Saya tahu itu Pak, saya nonton terus berita-berita itu. Saya tahu walaupun Freddy Budiman itu preman, nampak muka dia yang tulus. Wah, jadi sepertinya Ibu ini di akhir video ini teman-temannya dia menyentil seorang DPRD ya, DPR kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu siapa ya, tapi semoga saja teman-teman tahu lah. Tapi ya paling tidak di sini Ibu ini mengingatkan bagaimana seorang Freddy Budiman harus dijatuhkan hukum mati. Lalu bagaimana dengan Verdi Sambo? Apakah juga Verdi Sambo layak dihukum mati teman-teman? Ya tentunya di sini kita ya masih belum tahu lah keputusan dari hakim. Tapi melihat dari apa tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa di pasal 340 itu adalah pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh Verdi Sambo ya, dengan merencanakan segala sesuatu untuk menghabisi Brigadir Joshua, dan pasal 340 itulah hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Tapi pertanyaannya ya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu ini, apakah nanti Verdi Sambo juga akan diputuskan untuk dihukum mati seperti Verdi Budiman? Itu yang dimaksud oleh Ibu ini teman-temannya. Ya semuanya kita serahkan kepada hakim. Setiap kali juga saya mau memberikan komentar, membagikan sesuatu soal Verdi Sambo, di sini saya tidak menjadi hakim. Saya hanya menyerahkan semuanya dengan data dan fakta dan juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Ya tentunya hakim lebih tahu lah. Tapi ya kita juga bebas untuk memberikan tanggapan bahwa memang kita harus akui bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo dari awal dikatakan bahwa ada tembak menembak itu sudah sebuah kejanggalan, artinya dia berbohong. Lalu berikutnya banyak sekali kejanggalan, lalu kemudian juga sampai di persidangan yang beberapa saksinya baik ART dan ajudannya juga menyampaikan keterangan yang berbeda dan berubah-ubah. Jadi kita pikir di sini bahwa semuanya kita kembalikan kepada hakim. Maksimal pun hukuman mati, yaitu adalah hakim yang berkewenangan untuk hal itu. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk pagi menjelang sehari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.